Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sudah bergabung dengan Zoom meeting pada pertemuan mata kuliah etika profesi PR. Tapi bukan hanya dalam perspektif etika saja, tapi kita membahasnya dalam berbagai fenomena, fenomena komunikasi, fenomena PR. Dan salah satu yang sekarang sudah menjadi tren adalah digital burnout dan digital saturation, gitu kan. Sebenarnya kenapa terjadi digital saturation saat ini itu ketika memang apa ya digitalisasi seperti penggunaan Zoom atau penggunaan media sosial, penggunaan AI dan lain sebagainya yang sudah sangat masif, sudah sangat marak dan sudah bisa diprediksi dalam beberapa penelitian dan beberapa survei hampir 80 sampai 90 masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses internet dan mereka sudah memiliki ponsel pintar. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang gitu kan sudah mengakses setiap hari gitu kan internet kemudian media sosial maka akan terjadi digital burnout. Jadi ada suatu kelelahan. Itu kan sama saja ketika seperti saya yang bekerja di depan laptop, di depan layar laptop, di depan layar komputer setiap hari dari 9 to 5 gitu kan dari setiap hari dari Senin sampai Jumat itu kan juga akan menimbulkan digital saturation, akan menimbulkan digital burnout. Tetapi ketika memang kita berada di dunia profesional, maka mau tak mau ya kita harus melaksanakannya. Tetapi ketika digital burnout itu sebenarnya bisa kita tangani ketika secara personal itu bisa melakukan detox digital, terus bisa melakukan misalnya upaya-upaya pengalihan alternatif dengan kegiatan seperti membaca buku, itu kan, jogging, olahraga, kemudian ke gym, ataupun jalan-jalan healing dan lain sebagainya. Tetapi pada mata kuliah kali ini kita akan mendiskusikan digital burnout dan digital saturation itu dalam perspektif PR, dalam perspektif komunikasi. Ini dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sevik tahun 2023, itu sebenarnya digital burnout itu merupakan adalah situasi di mana adanya suatu kelelahan baik fisik maupun mental karena seseorang itu kata orang tersebut itu dapat terlalu banyak menghabiskan too much time in front of the screens. Jadi terlalu banyak di depan layar gitu kan. Biasanya ketika seorang mengalami digital burnout itu akan kalau secara fisik jelas ya matanya bisa aja kelihatan merah, kelihatan sendu, kemudian kantong matanya akan istilahnya akan terlihat, kemudian orang yang tadinya awalnya dia tidak mengalami mata plus, kemudian dia akan menghadapi mata mata plus, kemudian kemudian banyak kondisi-kondisi fisik yang karena terlalu banyak duduk dan lain sebagainya. Sehingga itu juga berpengaruh kepada kesehatan. Jadi ada istilah mager dan lain mager, kemudian ya gejala-gejala yang berkaitan dengan mungkin kegemukan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah faktor adanya pengaruh kesehatan mental, yaitu kan ada kesehatan mental exhausting. Jadi adanya kesehatan mental, gangguan mental di situ ada stres, tekanan, gampang marah, emosional, emosinya tidak tidak stabil dan ini menjadi dialami oleh banyak orang karena apa karena digital itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan seseorang, apalagi ketika orang sudah menonton misalnya ya drama Korea itu kan ada 8 seri nonton selama kurang lebih 6 jam sampai 7 jam itu kan sudah pagi-paginya gitu kan mengalami digital burnout yang sangat berlebihan, emosionalnya juga bisa saja tidak akan terkendali. Kemudian, apa itu perbedaannya dengan digital saturation? Ketika digital burnout itu adalah faktor yang lebih mengarah kepada pribadi penggunanya, pribadi orangnya. Kalau digital saturation itu lebih mengarah kepada dampak digitalnya, dampak ke medianya, dampak digitalisasinya, dampak ke produknya, dampak ke perusahaannya, dampak ke korporasinya. Karena bagi bagaimanapun itu ketika seseorang engineer, seorang programmer, dia menciptakan suatu game, suatu produk digital, suatu konten di media sosial, dia akan berusaha itu kan meracuni otak, ya kan?
meracuni otak itu agar fokus kepada produk tersebut, fokus kepada konten tersebut, baik dengan visual, baik dengan kata-kata, dan lain dan lain sebagainya. Dan ketika seseorang sudah terpapar demikian dengan kecanduannya, dengan apa istilahnya terlalu fokusnya, maka akan terjadi saturasi. Jadi saturasinya itu akan turun naik atau bisa turun tersebut atau juga akan naik. Ketika digital saturation itu pada titik yang sudah rendah, sudah melelahkan, maka orang itu tidak lagi mengakses media digital tersebut, tidak lagi mengakses platform, misalnya medsos, tidak mengakses TikTok, tidak akan mengakses lainnya, dia akan mengalihkan ke sesuatu yang lain. Itu biasanya digital saturation. Dan itulah hal yang sebenarnya kalau dalam perspektif kesehatan itu sebenarnya tidak apa-apa ketika terjadi pengalihan. Tetapi ketika kita bekerja sebagai seorang PR, bekerja sebagai digital marketer, kemudian kita adalah seorang brand manager atau brand staff officer, kita harus bisa menjaga agar digital saturation itu tidak terjadi, gitu kan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita dengan cara, ya nanti kita akan mendiskusikannya. Kenapa sebenarnya digital saturation terjadi ini dalam penelurusan saya dan berdasarkan best practice saya yang pernah saya alami ketika di dalam pekerjaan saya dan mengelola klien. Yang pertama itu adalah banjir informasi. Ini udah dialami dan itu akhirnya menjadi sebuah kelelahan yang sangat luar biasa. Jadi orang itu sudah menjadi sangat bosan. Misalnya banjir informasi, ketika misalnya terjadi bencana Sumatera, gitu kan, bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, banjir informasi terjadi bukan hanya di media massa, online, televisi dan lain sebagainya. Kalau itu sudah maklum, tetapi di media sosial juga akan berbicara tentang hal itu. Hingga akhirnya yang muncul di FYP kita juga akan memunculkan tentang bencana banjir. Hingga akhirnya terjadi banjir informasi. Orang itu ketika sudah banjir, maka pada tahap yang sudah meluap dan marah dan akhirnya ya tidak mau menerima informasi itu lagi gitu karena di podcast membahas itu, di banyak monolog membahas itu, di berita banyak membahas itu. Selain itu adalah banjir produk ya. Banjir produk ini adalah ketika suatu apa ya, ketika kita masyarakat gitu kan ya dalam satu misalnya kita akan membeli suatu sampo gitu ya. Sampo itu kan mereknya banyak banget. Boleh kita sebut merek ada Zinc, kemudian ada Head and Shoulder, kemudian ada Lifeco, kemudian ada beberapa merek lainnya. Demikian juga skincare ya. Banyak perusahaan baru-baru bermunculan orang yang tidak punya latar belakang dokter bisa memberikan skincare, hanya orang-orang yang modal cantik parasnya aja bisa membuat produk skincare. Jadi ada banjir produk. Jadi orang itu sudah merasa akhirnya yaudah satu rate aja kita diam berdiri aja tidak memakai produk itu dan ataupun kita kembali ke pada produk yang lama ataupun lain sebagainya. Jadi ada saturasinya itu udah menunjukkan adanya benteng pertahanan menolak munculnya berbagai produk tersebut. Akhirnya itu akhirnya orang itu cenderung tidak mau menjadi korban kapitalisme ataupun berbagai macam itu kan gemburan gemburan produk yang akhirnya menghabiskan uang kita dan ya kita hanya menjadi korban saja. Kemudian yang ketiga itu algoritma seperti berulang kali saya katakan ketika saya ingin misalnya membeli mobil listrik gitu kan, kita mencari mobil listrik terbaik gitu. Saya ketik di Google, kemudian saya ketik di saya ketik di Meta, kemudian saya ketik di Meta AI, saya ketik di ChatGPT dan lain sebagainya. Maka akan muncul iklan-iklan kita gitu kan di medsos kita, iklan di YouTube kita, apa di YouTube kita, kemudian iklan di Google kita itu yang muncul adalah produk preferensi itu kan yang berkaitan dengan mobil listrik. Jadi algoritma itu juga membuat orang akhirnya mengalami suatu titik jenuh. Mengalami suatu titik jenuh. Ketika seseorang sudah mengalami titik jenuh, maka dia cenderung akan terus menerus ya. Mungkin teman-teman belum mengalami ketika sudah 5 tahun, 6 tahun, ketika sudah 10 tahun akan membentengin diri dan berusaha untuk mencari suatu pelarian gitu. Kemudian ada hiruk pikuk di media sosial. Kita ketahui seperti kebanyakan banyak apa ya seperti saya gitu. Ketika saya melihat sebuah postingan di media sosial itu maka saya cenderung tidak ketika postingan itu FYP dan viral, saya tidak hanya akan melihat postingan video pendek tersebut atau teks tersebut atau model carousel tersebut, tetapi saya lebih sering eh, melihat komentarnya. Komentar itu sampai 1.000, 100 dan lain sebagainya. Komentar itu adalah hiruk pikuk di media sosial. Di situ bertentangan, di situ bermain sara, di situ semua orang bebas ngomong tanpa tedeng aling dan lain sebagainya. Dan di situ banyak juga buzzer-buzzer ikut
pemerintah itu menjadi intel ya, buzzer-buzzer pemerintah, buzzer-buzzer siapa, buzzer swasta, dan itu menjadi intel yang akhirnya memanaskan dan membuat hiruk pikuk di media sosial. Walaupun hiruk pikuk di media sosial itu cenderungnya tidak akan terjadi, jarang sekali berdampak gitu loh. Berdampak nyata di kehidupan kecuali faktor politik ya, kecuali faktor politik. Kemudian tren yang berkembang itu sangat cepat. Besok saja misalnya kita berbicara tentang A, hari ini kita bisa tentang B, kemudian lusanya kita sudah berbicara tentang C. Kemudian seminggu lagi kita akan berbicara hal ini. Tren itu berkembang cepat dan orang akan mudah melupakan. Ketika viralitas seseorang A itu dia hanya bisa bertahan 1-2 hari, bisa aja 1 sampai 2 jam, karena tren berkembang amat cepat dan akan ditutupi yang lainnya. Dan itulah membuat orang cenderung akan mengalami digital saturation. Selain itu ada viralitas yang bertubi-tubi. Sama seperti tren, viral ini ada insiden di kampung A, insiden di kampung B, berpindah lagi insiden di kampung C. Jadi viralitas itu bertubi-tubi akan datang. Bukan bukan menjadikan seseorang itu merasa senang, tetapi kadang-kadang itu merasa jengkel. Misalnya aja ketika permasalahan apa ya, permasalahan kecongkakan di jalan raya itu kan. Misalnya itu terjadi di Bandung, kembali lagi terjadi di Sumatera, kembali lagi terjadi di Sulawesi, kembali lagi terjadi di Bogor, kembali lagi terjadi di Tangerang, dan itu terjadi bertubi-tubi, viralitas itu di mana-mana. Kemudian terlalu banyak gimmick ini ditunjukkan kepada orang gitu kan. Ketika misalnya kita ketahui tren apa ini ya, tren ini influencer di kalangan investor. Dia kripto, misalnya dia kripto kaya di usia 20 tahun menghasilkan 100 miliar. Kemudian dia kaya 30 apa usia 30 menghasilkan misalnya ratusan ratusan miliar dan lain sebagainya itu kan. Itu terlalu banyak gimmick, ya kan? Terlalu gimmick padahal bisa saja dia itu orang yang bukan bukan ini ya, bukan pionir, tetapi dia hanya pewaris. Bisa aja itu kekayaan dari orang tua, bisa jadi itu bohong, bisa itu dan lain sebagainya, bisa aja itu jualan kursus, itu jualan akademi dan lain sebagainya hingga akhirnya orang terjebak dan terpukau karena terlalu banyak gimmick hingga orang wah ini membosankan, oh ini apa istilahnya ya meyakinkan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya itu berasal penipuan dan lain sebagainya, dan kita udah banyak kasus dan kita tidak perlu menyebut nama orang gitu kan. Tidak ada hal yang baru ya, semuanya imitasi. Ini juga menjadi hal faktor yang utama karena originalitas autentisitas itu ya hanya pengembangan konstruksi saja, hanya meniru ini hingga akhirnya tidak ada originalitas. Kemudian yang sembilan semua orang berbicara padahal bukan ahlinya. Kita tahu banyak sekali influencer, banyak orang ahli kecantikan, misalnya skincare, itu tanpa dia ahli dalam hal kimia, gitu kan, bukan orang teknik kimia, bukan tidak pernah hanya belajar kimia, hanya belajarnya di SMA saja, tapi pandai berngomong skincare tentang bahannya ini berbahaya dan lain sebagainya hanya berdasarkan dari laporan di ChatGPT. Jadi semua orang bisa berbicara. Kemudian yang paling 10 adalah terlalu banyak hoax, seperti yang sebelumnya pernah kita diskusikan tentang ideologi ataupun tren pasca kebenaran di mana orang itu cenderung percaya dengan hoax, percaya dengan hal-hal yang tidak benar, gitu kan. Padahal itu kan, padahal itu salah dan karena itu orang malas untuk fast check, untuk recheck dan lain sebagainya. Terus tantangannya bagi PR itu seperti apa dengan adanya digital saturasi tersebut atau digital brownout itu? Kemudian yang pertama itu yang saya rekomendasikan dan saya baca dari beberapa jurnal dan beberapa artikel. Yang pertama, konsisten omnichannel strategy. Jadi ini adalah bagaimana seorang PR itu tetap ini ya, istilahnya tetap jualan. Dalam tanda kutipnya tetap jualan, tetap memaintain brand, tetap menjaga apa awareness awareness brand dan lain sebagainya dengan cara ya tetap tetap konsisten. Ketika itu memang disebut banjir informasi, ya tidak masalah banjir informasi. Tetapi ada konsisten, misalnya update posting di Instagram sehari sekali, itu kan akan tetap sehari sekali. Videonya misalnya 2 hari sekali, akan tetap 2 hari sekali. Jadi tidak dibiasakan untuk kosong. Kemudian tip track of metric that matter. Jadi tetap tetap menggunakan metrik-metrik baik sentimen analisis, ya kan, baik berdasarkan impresi di media sosial ataupun impresi di Google, dan itu tetap pengaturan apa pemperhatian terhadap metrik atau aturan aturan itu dalam digital campaign itu tetap menjadi suatu hal yang utama. Kemudian make use traditional advertising method. Jadi ketika digitalisasi sudah menjadi suatu kebutuhan, iklan di Meta, iklan di YouTube, iklan di Google itu kan sudah hal yang kan cukup murah dan cukup apa cukup lazim. Tidak ada salahnya mencoba iklan di
televisi dengan harga yang cukup mahal. Tidak ada masalahnya iklan juga di media online, tidak ada salahnya juga dengan iklan di misalnya radio gitu, karena dengan menggunakan traditional advertising method itu kan menyasar pasar yang lain. Seperti halnya ketika saya mungkin mudik kemarin di Natal dan Tahun Baru kemarin, itu banyak sekali ketika saya pulang ke kampung itu banyak banyak sekali orang nonton dangdut, ya kan? Dangdut Indosiar, dangdut di MNC TV dan lain sebagainya. Jadi orang menonton dangdut itu ternyata memang di kalangan lafal masyarakat, level masyarakat pedesaan itu masih masih masif, hingga akhirnya banyak juga iklan-iklan juga masuk di sana gitu kan. Dan itu membuka ceruk pasar lainnya. Kemudian ada create different message. Jadi pesan-pesan yang disampaikan, postingan-postingan yang disampaikan itu tidak harus mengarah kepada hal yang viral. Ketika semua orang berbicara Sumatera, maka postingan duka gitu kan, postingan duka ikut berduka itu tentang bencana di Sumatera. Tidak ada salahnya kita kombinasikan dengan yang lainnya, isu-isu yang lainnya ataupun mengadakan produk-produk yang lainnya. Kemudian hal yang paling penting ini use original content when advertising. Jadi ketika kita bukan hanya advertising ya, dalam hal ini konteks advertising atau posting di media sosial atau penulisli dan lain sebagainya. Jadi konten-konten itu bolehlah kita menggunakan bantuan AI, tetapi tetap aja harus ada edit. Di situ ada promptnya yang kita buat, ada originalitas yang kita tunjukkan, ada apa namanya sentuhan manusia yang tuan. Karena orang itu seperti saya misalnya ketika membaca tugas teman-teman yang panjang 8 halaman, saya akan malas karena kecenderungannya akan mahasiswa sekarang PK pakai AI ya, karena skripsi juga TA dan lain sebagainya juga sudah menggunakan bantuan itu dan banyak banyak orang malas malas membacanya. Demikian juga ketika ada suatu titik jenuh hingga akhirnya mencari hal yang pendek gitu kan. Ketika hal kalimat yang pendek itu cenderung cenderung editannya manusia itu akan lebih dominan dibandingkan AI tersebut. Kemudian strategi strategi lainnya itu adalah leverage data driven storytelling. Jadi bagaimana menghasilkan data driven storytelling. Data driven storytelling berarti apa yang kita kemukakan sekarang, apa yang saya ucapkan sekarang, misalnya apa yang saya sampaikan kuliah sekarang itu berdasarkan data driven. Memang kenyataannya data data apa digital saturation itu sudah menunjukkan suatu angka yang sangat mengerikan dan itu bisa berdampak bahaya itu dalam perkembangan misalnya bisnis digital, dan apalagi fenomena itu diperkuat dari pengalaman pribadi dengan pengalaman di sekitar kita ataupun fakta-fakta yang memang ada mendukung. Kemudian selain itu ada creating viral content. Creating viral content itu bagaimana konten-konten kita itu tidak hanya mirroring aja melihat dari konten yang sudah ada di media sosial, tetapi kita bisa mencoba konten yang bersifat organik, karena sesuatu yang organik itu kadang bertumbuhnya lama-lama pelan-pelan gitu kan, tapi suatu saat itu insya Allah akan tumbuh, tetapi berbeda dengan konten-konten yang instan dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada salahnya micro influencer partnership. Jadi ketika susah menggunakan influencer yang besar, kita bisa menggunakan micro influencer. Seperti yang ini saya pernah mendiskusikan ya, bagaimana semua orang itu kan, semua karyawan itu bisa menjadi influencer, influencer di korporasinya itu sendiri. Selanjutnya itu hyper personalization, ini menjadi penting. Jadi bisa mengembangkan bagaimana apa namanya ini bekerja sama dengan programmer, bersama dengan orang yang paham coding, bagaimana menciptakan suatu platform yang bisa istilahnya tanda kutip itu menciptakan loyalitas gitu kan. Dan itu karena apa? Loyalitas itu karena korporasi itu dalam tanda kutip memata-matai gitu kan selama 24 customernya agar gitu kan kita tahu personalisasinya itu seperti apa. Dia itu memakai sampunya itu seperti apa, dia memakai apa namanya memakai sikat giginya merek apa, dia itu sabunnya itu mereknya apa, kemudian bajunya mereknya apa, di mana dia pergi ke mallnya jam berapa, kemudian dia berangkat kerjanya pakai KRL atau pakai transportasi online atau dia menggunakan sepeda motor atau menggunakan transportasi pribadi, semuanya itu bisa bisa di apa namanya ya bisa dimata-matai karena hyper-personalization itu. Dengan hyper-personalization maka korporasi ataupun misalnya kita punya suatu korporasi itu memegang memegang customer kita sebagai lu nggak bisa kemana-mana, lu miliknya gue gitu. Kemudian ada avoid generalizing, jadi tidak boleh gitu kan ketika kita di era digital saturation ini, digital brownout, maka kita akan upaya menghindari generalizing. Ini berkaitan dengan personalisasi, bahwa setiap customer itu berbeda, setiap klien itu berbeda, bahwa setiap agensi PR itu berbeda. Itu demikian. Jadi tidak ada yang sama itu perlu perlakuannya, karena
pendekatan yang pendekatan yang dilakukan oleh PIRA itu berbasis pada digital behavior. Saya kira itu aja penjelasannya. Bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas UTS-nya, terima kasih banyak. Dan ternyata banyak juga teman-teman yang mengabaikan kemarin ya. Saran saya itu kan hanya satu halaman saja PDF-nya. Jadi ada pendahuluan satu paragraf, analisis separagraf, mungkin teorinya separagraf, terus kesimpulannya separagraf 4 halaman, terus di paragraf kelimanya ya, kelimanya atau keenamnya itu hanya menampilkan link, tetapi banyak yang sampai 10 halaman, 11 halaman. Jadi tidak saya baca dan itu tidak bisa mencapai nilai maksimal. Paling hanya dapatnya 80, 85, 70 gitu. Jadi ketika yang lebih pendek dan lebih apa istilahnya ya, lebih summarize itu lebih lebih menarik karena ini kan bukan mata kuliah penelitian. Kalau untuk mata kuliah penelitian silakan aja atau mata kuliah riset atau untuk proposal skripsi gitu boleh aja. Saya kira itu mungkin teman-teman ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada pertanyaan boleh bertanya via WA atau di WA Group. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.